Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Harits dari kelas 1A Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Langsung saja kita ke videonya. Oke, Hujan Bulan Juni merupakan sebuah novel yang diterbitkan pada Juni tahun 2015 oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, novel ini hanya memiliki total 135 halaman saja. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Sarwono dan Pinkan yang terhalang berbagai macam hal seperti perbedaan agama, suku, penentangan dari keluarga, dan hubungan jarak jauh. Kemudian, penulis novel ini adalah Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono atau yang akrab dipanggil SDD, merupakan pria kelahiran 20 Maret tahun 1940. Sapardi Djoko Damono merupakan seorang pujangga asal Indonesia yang sangat populer. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Satyoko dan Saparian. Sapardi menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan cinta Sarwono dan Pinkan. Novel Hujan Bulan Juni ini mengisahkan tentang Sarwono yang merupakan orang Jawa asli yang sekarang bekerja menjadi salah satu dosen antropolog di Universitas Indonesia. Sedangkan Pinkan adalah keturunan campuran Jawa dengan Manado yang juga seorang dosen sastra Jepang di Universitas Indonesia. Cerita awal novel ini berkisah dari Sarwono yang pertama kali mengenal Pinkan karena Pinkan adalah adik dari temannya yang bernama Toar. Sarwono dan Toar sudah berteman sejak SMP saat di Solo. Kemudian, permasalahan pertama muncul saat Sarwono dan Pinkan mendapatkan kabar bahwa Pinkan harus pergi ke Jepang melanjutkan studinya. Ia dikirim dari kampusnya dan mengikuti perintah dari prodinya. Di sini Sarwono merasa sedih karena harus berpisah dengan Pinkan dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Begitu pula yang dirasakan oleh Pinkan yang merasa sedih. Namun, mau bagaimanapun, itu tidak bisa dihindari, dan Pinkan harus pergi ke Jepang. Permasalahan kedua muncul saat Sarwono berkunjung ke rumah Bibi Heni, tantenya Pinkan. Dalam permasalahan selanjutnya ini menjadi semakin rumit karena dari keluarga Pinkan tidak setuju dengan Pinkan yang memilih Sarwono untuk menjadi pasangannya. Keluarga Pinkan juga mendesak Pinkan untuk mau dijodohkan dengan dosen muda yang telah kenal dengannya di Manado, yaitu Tumbelaka. Namun, Pinkan tetap menolak saran dari Bibi Heni tersebut. Keberangkatan Pinkan yang seharusnya masih beberapa bulan lagi ternyata diajukan untuk segera berangkat ke Jepang, yang membuat Sarwono mau tak mau harus melepaskan Pinkan pergi darinya. Namun, sebelum keberangkatan Pinkan, Sarwono telah diminta untuk bertemu dengan ibunya Pinkan dan membicarakan tentang keseriusan Sarwono untuk menikahi Pinkan. Tidak disangka, ibunya Pinkan merestui hubungan mereka, walau keluarga lain tidak menyetujuinya. Suatu ketika, Pinkan telah pulang ke Indonesia dan ingin segera bertemu dengan Sarwono. Namun, Pinkan mendapat kabar buruk tentang kondisi Sarwono yang sedang kritis dan dirawat di rumah sakit di Solo karena sakit paru-paru basah. Pinkan langsung pergi ke Solo untuk menemui Sarwono. Namun sesampai di sana, Pinkan tidak dapat bertemu dengan Sarwono dan hanya dapat bertemu dengan ibunya Sarwono. Saat bertemu dengan ibunya Sarwono, Pinkan diberi sebuah koran titipan dari Sarwono kepada ibunya. Dalam koran itu tertulis 3 sajak puisi karya Sarwono yang telah dimuat. Kemudian kita masuk ke amanat dalam novel Hujan Bulan Juni. Setelah membaca kisah ini, amanat yang dapat dipetik adalah kita dapat mengetahui bahwa nasib memang diserahkan kepada manusia untuk diperjuangkan. Namun, takdir juga harus ditandatangani di atas materai dan tak boleh digugat jika nanti terjadi apapun, meskipun itu baik atau buruk. Maksudnya adalah manusia boleh berencana, namun pada akhirnya Allah lah yang menentukan itu semua. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita masuk pada keunggulan dan kelemahan novel Hujan Bulan Juni. Keunggulan dari novel Hujan Bulan Juni ini memiliki sampul yang elegan dan menarik dengan efek tulisan basah seperti terkena tetesan air.
Selain itu, dalam novel tersebut juga memiliki gaya bahasa indah yang mengalir dalam setiap kalimat, yang diungkapkan begitu puitis dan kaya makna, mengingat Pak Sapardi adalah sastrawan yang sangat terkenal. Selanjutnya kelemahannya adalah, dalam novel tersebut, juga ada beberapa kelemahan, yaitu penyajian cerita yang masih menggantung atau belum selesai, dan juga adanya beberapa kalimat dengan penggunaan gaya bahasa yang agak sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua dapat memahaminya dengan baik. Saya Muhammad Rizatarit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.